Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video ini kita akan membahas tentang operational clearing, FVGS, BIFAS, dan transfer lainnya. Jadi pokok pembahasannya yaitu ada pengertian clearing, jenis-jenis clearing, sistematis clearing, pengertian RTGS, sistematis RTGS, pengertian BIFAS, sistematis BIFAS, dan definisi transfer lainnya. Yang pertama yaitu kita masuk pada pengertian clearing. Mungkin kata clearing sudah tak asing lagi di telinga, namun apakah yang disebut dengan clearing itu? Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 18 garis miring PBI garis miring 2005 tanggal 22 Juli 2005 menyatakan bahwa clearing adalah pertukaran wakat atau data keuangan elektronik antara bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sementara itu, dalam KBBI sendiri, clearing adalah suatu bentuk penyelesaian, pembukuan, dan juga transaksi dengan cara memindahkan suatu saldo pada pihak lain yang lebih berhak. Dari dua pengertian tersebut, sederhananya clearing ini bisa disebut sebagai proses transfer. Akan tetapi berbeda dari transfer biasa melalui mesin ATM, proses transfer lewat clearing ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, umumnya sekitar 2-3 hari. Karena bank pengirim harus menyetorkan dananya terlebih dahulu ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia akan mengirimkannya ke bank penerima. Oleh karena itu, keberadaan clearing ini amatlah penting terutama dalam dunia perdagangan. Ia memberikan akomodasi yang lebih luas kepada para nasabah, baik individu maupun perusahaan, untuk dapat melakukan transaksi dalam jumlah besar perharinya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu ada clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Clearing umum sendiri biasanya digunakan dalam perhitungan warkat perbankan. Sementara itu, pengaturan sistem dan proses pelaksanaannya diawasi langsung oleh Bank Indonesia yang mana merupakan pihak yang berwenang. Kemudian ada clearing lokal. Clearing ini adalah alat perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, tetapi ketentuannya diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada clearing antar cabang. Clearing ini adalah salah satu cara transfer uang atau sarana perhitungan utang piutang surat berharga yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya berada dalam satu daerah tertentu. Adapun cara pelaksanaannya ialah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor bank cabang. Sementara itu, sistematis dari clearing ini, penyelenggaraan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKND ini terdiri dari dua jenis, yaitu clearing debit dan clearing kredit. Clearing debit digunakan untuk keperluan transfer debit. Adapun transfer debit ini berasal dari warkat debit atau warkat clearing yang di dalamnya meliputi warkat debit yang diterbitkan nasabah yang terdaftar di wilayah clearing, warkat debit berupa bilet giro atau cek antar daerah. Kemudian ada clearing kredit. Ia merupakan clearing yang kegiatan transfernya itu kredit dilakukan secara nasional dengan ketentuan transfer yang bisa dikeliringkan hanya transfer kredit yang berasal dari nasabah di suatu daerah clearing dengan tujuan nasabah lain di suatu wilayah Indonesia. Transfer kredit yang dimaksud poin tadi itu dalam bentuk data keuangan elektronik kredit dalam mata uang rupiah. Perhitungan clearing kredit dilakukan langsung secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional atau PKN. Jadi dari yang barusan disebut itu, jadi kayak warkat clearing tuh ada cek, ada bilet giro, ada nota debit, nota kredit, wesel bank untuk transfer atau WBUT, terus ada surat bukti penerimaan transfer, lalu yang terakhir ada warkat debit lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Tapi perlu diketahui
bahwa menurut peraturan, warga debit wajib dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah. Selain itu, penyerahan ke penyelenggara clearing lokal wajib disertai dengan dokumen clearing yang jenis dan syaratnya telah diatur dalam surat edaran Bank Indonesia. Kemudian masuk pada pengertian RTGS. RTGS atau Real Time Gross Statement sendiri adalah salah satu jenis pembayaran untuk mengirim uang dengan jumlah besar, di mana RTGS adalah opsi yang tepat saat akan mentransfer uang dalam jumlah di atas 100 juta. Walaupun RTGS adalah jenis transfer uang yang secara real time, namun prosesnya juga membutuhkan waktu. Tidak serta-merta uang itu langsung diterima dalam hitungan detik maupun menit. Kemudian, hal ini karena biasanya proses pengiriman uang menggunakan RTGS adalah 4 jam atau lebih cepat diterima ke rekening yang dituju. Nantinya pengirim akan dikenakan biaya transaksi yang pastinya menggunakan transfer jenis RTGS ini setelah proses transaksinya selesai. Kemudian yaitu ada sistematis RTGS. Sistem BI RTGS itu memberikan banyak manfaat selain berfungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran yang berarti mengurangi resiko penyelesaian akhir. Sistem BI RTGS ini juga menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efisien, aman, dan handal. Di samping itu, sistem RTGS yang dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Sistem ini didesain untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan secara gross settlement, real time and final and irrevocable. Terus dilengkapi dengan mekanisme gridlock resolution, di mana mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kemacetan, yaitu kondisi di mana sejumlah peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena menunggu tagihan diselesaikan. Gridlock resolution ini dijalankan secara otomatis pada sistem RTGS pada setiap waktu tertentu. Peserta sistem RTGS ini terdiri dari seluruh bank dan lembaga selain bank. Keanggotaan peserta ini dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang dapat mengirimkan transaksi sistem RTGS dengan menggunakan identitas sendiri, sedangkan yang tidak langsung itu menggunakan identitas peserta langsung. Jadi kayak diwakilin gitu. Kemudian pada dasarnya cara kerja transaksi RTGS ini tidak jauh berbeda dengan transaksi clearing uang lainnya. Kita bisa mengunjungi kantor cabang terdekat jika sempat atau menggunakan layanan mobile banking. Hanya saja mengingat waktu proses pengiriman yang membutuhkan waktu, maka kita harus cermat dalam memilih waktu untuk bertransaksi RTGS ini. Jika melakukan RTGS pada pagi hari, maka bank akan memprosesnya sampai beberapa jam selanjutnya seperti di siang maupun sore hari di hari yang sama. Tapi jika dari jam 3 sore atau ketika jam operasional bank sudah tutup, maka proses transfer akan dilakukan keesokan harinya atau hari selanjutnya. Kemudian ada juga ketentuan saat transfer RTGS antar bank pada akhir bulan sekitar tanggal 30 sampai 31. Maka proses pengiriman akan ditunda selama 1 hari kerja atau lusanya kayak tanggal 2 gitu. Hal ini dikarenakan terjadinya proses penutupan buku oleh pihak bank. Terus perlu diketahui umumnya untuk biaya transfer yang pakai RTGS ini itu ada biaya adminnya itu mulai dari 25 sampai 50.000 tergantung kebijakan dari masing-masing bank. Kemudian selanjutnya ada pengertian BI-FAS. BI-FAS sendiri adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Bank Indonesia mengembangkan BI-FAS dengan tujuan utama yaitu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat, dan tersedia setiap saat. Saat ini, ketersediaan layanan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena dibatasi oleh waktu layanan
dan dana efektif yang belum real time, cepat, serta keterbatasan kanal pembayaran yang pada akhirnya mengurangi kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara non-tunai. Di samping itu, BI Fast diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran retail nasional dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional existing. Kemudian ada value proposition dari BI Fast ini. Yang pertama yaitu real time, tadi yang pastinya nasabah serta tersedia setiap saat. Kemudian lengkap, kemudian secure dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada sistematis dari BI Fast ini. Ada fitur BI Fast itu antara lain yaitu operasional setiap saat, kemudian dana diterima secara real time oleh nasabah dan bank, lalu melayani transfer kredit dan debit, kemudian dapat menggunakan proxy address, itu nomor handphone atau email sebagai pengganti nomor rekening, kemudian notifikasi kepada nasabah secara otomatis, kemudian fraud detection system, dan ada anti money laundering atau combating the financing of terrorism. Kemudian layanan BI Fast ini dapat diakses melalui kanal mobile, tadi kayak mobile banking tadi, maupun counter. Ke depan, BI Fast ini akan dikembangkan juga untuk transaksi melalui kanal lainnya, seperti QRAS, ATM, dan edisi. BI menetapkan dua skema harga, yaitu harga dari BI ke peserta dan harga dari peserta ke nasabah. Harga dari BI ke peserta sebesar 19.000 per transaksi, sedangkan harga dari peserta ke nasabah itu kira-kira maksimalnya itu 2.500.000 per transaksi. Besaran biaya transaksi itu diturunkan bertahap berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kemudian batas maksimal nominal transaksi BI Fast pada tahap awal ditetapkan sebesar 250 juta kan per transaksinya. Tapi mempertimbangkan hal tersebut dan kelancaran dari sistem BI Fast ini, baik penyelenggara maupun peserta, lalu memberikan waktu shifting transaksi dan SKNBI ke BI Fast, maka akan dilakukan review secara berkala sesuai aspek cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Maka dalam penerapannya, bank dapat menyesuaikan batas nominal transaksi per nasabah di bawah 250 juta sesuai dengan risk appetite masing-masing bank. Lalu kemudian ada 21 bank yang sudah menerapkan BI Fast ini. Yang pertama itu ada Bank Tabungan Negara US, Bank DBS Indonesia, Bank Permata, Bank Permata US, Bank Mandiri, Bank Danamon Indonesia, Bank Danamon Indonesia US, Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga US, terus Bank Sentral Asia, Bank UOB Indonesia, Bank Mega, Bank BNI, Bank Syariah Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank Sinamus, terus Bank Citibank NA, terus BCA Syariah, dan Bank Wuri Saudara Indonesia. Selanjutnya, yaitu masuk pada definisi transfer lainnya. Di sini saya ngambil real time online. Itu merupakan sebuah sistem uang yang paling cepat dalam dunia perbankan. Dengan menggunakan metode real time, maka uang yang kita transfer itu akan masuk ke rekening penerima dalam waktu yang sama ketika kita melakukan transfer tersebut. Cepat kan? Terus metode real time online ini cocok untuk yang ingin mentransfer dalam jumlah yang tidak besar dan ingin cepat gitu, kayak urgent gitu. Jadi kayak ya udah itu. Jadi yang membedakan real time online dengan clearing lainnya tuh pada kecepatan pengiriman uangnya. Karena kalau clearing lain tuh walaupun katanya real time tapi tetap butuh waktu gitu kan. Terus real time ini juga pengirimannya itu dapat dilakukan melalui mobile banking, internet banking, dan ATM. Namun pada metode real time jumlah uang yang transfer itu kan kayak tadi kecil gitu, dibatasin. Jadi kayak cuman boleh 25 juta per hari. Kemudian metode transfer uang ini ya cocok buat yang emang urgent banget gitu. Terus jadi jika ingin mau transfer uang yang cukup besar kayak lebih dari 100 juta itu
Itu kayak perlu waktu yang lumayan, butuh kayak terdesak juga, itu bisa menggunakan RTGS. Tapi kalau misalnya mau transfernya uangnya gede juga, lebih dari 100 juta, terus nggak terdesak kali, itu bisa pakai clearing. Sedangkan kalau mau transfernya nggak bisa besar kali, apalagi di bawah 25 juta, terus juga terdesak, itu bisa pakai real time online ini. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.